bagi Anda atau kita yang mungkin pernah mendapatkan atau membeli barang baru ya, entah mobil, sepeda motor, atau mungkin handphone atau apapun, biasanya kebahagiaan itu nggak lama, paling 3 hari udah selesai bahagianya. Atau mungkin habis wisuda gitu kan, 1 hari 2 hari bahagia, 3 hari sudah mulai mikir mau kerja di mana, mau bikin kerja apa, seperti itu kan. Jadi kalau kita belajar di situ, Bapak sekalian, teman-teman sekalian, kebahagiaan kita hidup itu ada pada ketaatan pada Allah. Kebahagiaan kita hidup ada pada ketaatan. Maka semakin taat seseorang pada Allah, pasti semakin bahagia hidupnya. Ada orang yang rumahnya luas, rumahnya besar, tapi nggak bahagia-bahagia. Ya. Tapi ada orang yang bahkan rumahnya sempit, ya, anaknya banyak, tapi ya happy gitu setiap hari. Kenapa? Ada keterikatan dia dengan Allah SWT. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan sebuah riwayat, barang siapa yang tak mampu merasakan surga dunia, dia tidak akan mampu merasakan surga akhirat. Ya. Surga dunia itu apa? Ya mungkin boleh dikatakan ya kebahagiaan dalam ibadah. Semua ibadah-ibadah yang Allah perintahkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi SAW semua menyehatkan. Kalau dikerjakan dengan baik dan benar pasti bikin bahagia. Jadi kalau ada orang sholatnya nggak tenang, ngajinya nggak tenang, apanya nggak tenang, maka mungkin bisa jadi tidak melakukan itu dengan hatinya, tidak melakukan dengan imannya. Seperti itu. Maka kita berdoa pada Allah SWT supaya akhir, atau mungkin kalau Anda kan masih muda-muda nih, ya, jadi hidup kita ini betul-betul dijadikan sebagai sarana kita untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tiap hari itu berpikir apa? Berpikir bagaimana kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, setiap hari itu pikirannya itu. Karena kebaikan itu bikin kebahagiaan. Ya, bahkan sering saya sampaikan di kajian-kajian saya bahwa semua syariat yang Allah perintahkan dalam Al-Quran atau dicontohkan oleh baginda Nabi SAW semuanya bikin sehat. Ya, yang bikin sehat apa sih? Yang bikin sehat? Ya syariat tadi, mulai dari syahadatnya, zakat, puasa, segala macam, itu bikin sehat semua. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat, kita melakukannya karena kewajiban, karena ketaatan kepada Allah SWT. Contoh mungkin, ambil contoh mungkin zakat atau sedekah misalkan ya. Jadi waktu kita memberikan uang kepada orang lain, apa sih yang kita berikan? Uang kan, materi kan. Tapi Anda memberikan itu sebenarnya ada titipan perasaan di situ. Ya, ada titipan perasaan kita kepada orang tadi ketika kita memberikan sedekah tadi, kan gitu. Semakin besar perasaan tadi, biasanya semakin besar juga nilainya. Jadi ketika ada orang mau memberikan uang misalkan 5.000, ya nilai perasaan dia itu 5.000 itu aja, kalau menurut saya sih. Tapi ketika ada orang mau kasih 500.000 misalkan, dia punya perasaan cinta, kasih sayang, peduli yang sangat besar, yang akhirnya dia mau mengeluarkan uang 500.000 itu. Buktinya gimana? Coba teman-teman, adik-adik sekalian, sedekahlah mungkin 5.000 misalkan gitu kan, kasih ke orang, lalu lihat responnya orang itu seperti apa. Biasanya responnya apa? Ya biasa aja lah, terima kasih, hatur nuhun, gitu-gitu aja kan. Coba kasih yang lebih gede, kira-kira gimana? Banyak doanya, ya kan, semoga gitu kan, gitu kan. Artinya apa? Anda melimpahkan perasaan lebih besar kepada orang tadi untuk mendapatkan perasaan dari Anda gitu. Maka sedekah itu adalah bentuk cinta kepada orang, padahal sesungguhnya itu salah satu contohnya. Zakat juga sama, karena zakat itu kan diwajibkan, dan sedekah itu katakanlah bentuk cinta kepada orang, yang dibagi apa? Perasaan gitu. Maka semakin besar perasaan kita kepada orang lain dalam bentuk kepedulian, kasih sayang seperti itu, maka otomatis semakin besar juga pahala yang kita dapatkan. Orang dengan misalkan kita bicara orang dengan 5.000, dia sedekah 5.000 misalkan, sama orang yang sedekah 5.000 dengan kualitas atau apa ya, dengan kualitas keikhlasan yang sama, pasti lebih besar pahalanya kan 500.000, kan gitu kan. Nah itulah bukti cinta kita kepada siapa? Bukan kepada orang tua, kepada orang kita beri tadi, bukan ya, tapi kepada siapa? Kepada Allah. Dan semakin besar bukti cinta tadi kepada Allah, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ya semakin besar pula bukti cinta kepada Allah.